Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibacakan manakib Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus luar Batang. Manakib ini dimuat di ahlulbaitrasulullah.blogspot.com. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, pendatang dari Hadramaut, Jazirah Arabia, yang mendirikan Masjid Luar Batang tahun 1736. Ia dihadiahi sebidang tanah di kampung Luar Batang yang terletak dekat pelabuhan Sunda Kelapa oleh Jenderal Belanda karena dianggap telah berjasa. Di tempat ini, ia kemudian menyebarkan Islam. Ia merupakan putra kedua Siti Fatimah. Hal ini tampak pada catatan tertulis berbingkai di dinding depan pintu makam. Di sebuah marmer yang menempel pada tembok makamnya, tertulis tanggal kematiannya hari Kamis, tanggal 24 Juni tahun 1756. Ia beserta muridnya, Abdul Qadir bin Adam, dimakamkan di masjid. Dulu makam mereka terletak di dalam masjid, namun karena perluasan bangunan, kemudian dipindah di luar masjid. Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut, 3 abad yang silam. Ia dilahirkan sebagai anak yatim, yang dibesarkan oleh seorang ibu di mana sehari-harinya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Hussein kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Hussein pada seorang alim sufi. Di sanalah ia menerima tempaan pembelajaran tarikah. Di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Hussein memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya. Setiap ahli tarik gilan untuk melakukan hijrah, dalam rangka mensiarkan Islam ke belahan bumi Allah. Untuk melaksanakan keinginan tersebut, Habib Hussein tidak kekurangan akal. Ia bergegas menghampiri para kafilah dan musafir yang sedang melakukan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Hussein segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Walau dengan berat hati, seorang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya. Habib Hussein mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati. Apapun akan kuhadapi, senantiasa bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Ia bersama kita." Akhirnya berangkatlah Al-Habib Hussein menuju daratan India. Sampailah Al-Habib Hussein di sebuah kota bernama Surati, atau lebih dikenal kota Gujarat, sedangkan penduduknya beragama Buddha. Mulailah Habib Hussein mensiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut membawa rahmatan lil alamin. Karena daerah yang asalnya kering dan tandus, kemudian dengan kebesaran Allah maka berubah menjadi daerah yang subur. Agama Islam pun tumbuh berkembang. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Hussein bermukim di India. Tidak lama kemudian ia melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara, hingga sampai di Pulau Jawa, dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintahan Belanda, dan pelabuhannya adalah Sunda Kelapa. Maka tidak heran kalau pelabuhan itu dikenal sebagai pelabuhan yang teramai dan terbesar di zamannya. Pada tahun 1736 Masehi, datanglah Al-Habib Hussein bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah tempat persinggahan terakhir dalam mensiarkan Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Ia banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam atau banyak juga yang datang untuk didoakan. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam ke Habib Hussein, mengundang kesinisan dari pemerintah VOC, yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya dijatuhi hukuman, dan ditahan di penjara Glodok. Istilah karomah secara etimologi dalam bahasa Arab berarti mulia, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, Jakarta 1995, halaman 483, menyebutkan karomah dengan keramat, diartikan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, karomah dimaksudkan sebagai harikun lil adat yang berarti kejadian luar biasa pada seseorang wali Allah. Karomah merupakan tanda-tanda kebenaran sikap dan tingkah laku seseorang, yang merupakan anugerah Allah karena ketakwaannya. Karomah yang dimiliki oleh Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus atau yang kita kenal Habib Luar Batang, seorang wali Allah yang lahir di Jazirah Arab dan telah ditakdirkan wafat di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta Utara. 1. Menjadi mesin pemintal. Di masa belia, di tanah kelahirannya yaitu di daerah Hadramaut, Yaman Selatan, Habib Hussein berguru pada seorang alim sufi. Di hari-hari libur ia pulang untuk menyambangi ibunya.
Pada suatu malam, ketika ia berada di rumahnya, Ibu Habib Hussein meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Hussein segera menyanggupi, dan ia segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Makan malam juga telah disediakan. Menjelang pagi hari, Ibu Hussein membuka pintu gudang. Ia sangat heran, karena makanan yang disediakan masih utuh belum dimakan Hussein. Selanjutnya ia sangat kaget melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya. Si ibu tercengang melihat benaknya, terpikir bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari, malah hanya dikerjakan kurang dari semalam. Padahal Habib Hussein dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini oleh ibunya diceritakan kepada guru torikat yang membimbing Habib Hussein. Mendengar cerita itu, maka ia bertakbir sambil berucap, "Sungguh Allah berkehendak pada anakmu, untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya. Hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu." 2. Menyuburkan kota Gujarat. Hijrah pertama yang disinggahi oleh Habib Hussein adalah di daratan India, tepatnya di kota Surati atau lebih dikenal Gujarat. Kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati karena dilanda kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut disambut oleh ketua adat setempat, kemudian ia dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasehat paranormal, dan Habib Hussein diperkenalkan sebagai titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri itu dari bencana. Habib Hussein menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah, ia akan merubah negeri ini menjadi sebuah negeri yang subur, asal dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Syarat tersebut juga mereka sanggupi, dan berbondong-bondong warga di kota itu belajar agama Islam. Akhirnya mereka diperintahkan untuk membangun sumur dan sebuah kolam. Setelah pembangunan, maka dengan kekuasaan Allah turun hujan yang sangat lebat, membasahi seluruh daratan yang tandus. Sejak itu pula tanah yang kering berubah menjadi subur. Sedangkan warga yang terserang wabah penyakit dapat sembuh, dengan cara mandi di kolam buatan tersebut. Dengan demikian, kota yang dahulunya mati, kini secara berangsur-angsur kehidupan masyarakatnya menjadi sejahtera. 3. Mengislamkan tawanan. Setelah tatanan kehidupan masyarakat Gujarat berubah dari yang kekeringan dan hidup miskin menjadi subur serta masyarakatnya hidup sejahtera, maka Habib Hussein melanjutkan hijrahnya ke daratan Asia Tenggara untuk tetap mensiarkan Islam. Beliau menuju Pulau Jawa, dan akhirnya menetap di Batavia. Pada masa itu hidup dalam jajahan pemerintahan VOC Belanda. Pada suatu malam, Habib Hussein dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari padanya karena dikejar oleh tentara VOC. Dengan pakaian basah kuyup, ia meminta perlindungan karena akan dikenakan hukuman mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa. Keesokan harinya datanglah pasukan tentara berkuda VOC ke rumah Habib Hussein untuk menangkap tawanan yang dikejarnya. Beliau tetap melindungi tawanan tersebut, sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan aku adalah jaminannya." Rupanya ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan VOC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi, sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih, sehingga akhirnya ia memeluk Islam. 4. Menjadi imam di penjara. Dalam masa sekejap telah banyak orang yang datang untuk belajar agama Islam. Rumah Habib Hussein banyak dikunjungi para muridnya dan masyarakat luas. Hilir mudiknya umat yang datang membuat penguasa VOC menjadi khawatir akan mengganggu keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok. Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2. Rupanya dalam tahanan, Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit, sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin sholat bersama-sama para pengikutnya. Hingga menjelang subuh masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi anehnya dalam waktu yang bersamaan pula polisi penjara tersebut melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu, dalam keadaan tetap terkunci. Kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan pemerintahan VOC. Dengan segala pertimbangan akhirnya pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan tersebut. Habib Hussein beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. 5. Sisinyo menjadi gubernur. Pada suatu hari, Habib Hussein dengan ditemani oleh seorang mualaf Tionghoa yang telah berubah nama Abdul Qadir duduk berteduh di daerah Gambir. Di saat mereka beristirahat, lewatlah seorang Sinyo, anak Belanda, dan mendekat ke Habib Hussein. Dengan seketika Habib Hussein menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Sisinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat Habib Hussein meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda tersebut, untuk menyampaikan kepada majikannya, bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda.
Kemudian setelah lulus ia dipercaya diangkat menjadi gubernur Batavia. 6. Cara mengirim uang. Gubernur Batavia yang pada masa kecilnya telah diramal oleh Habib Hussein bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini, ternyata memang benar adanya. Rupanya gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Diwasiatkan kalau memang apa yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan, dan dia diminta agar membalas budi dan jangan melupakan jasa Habib Hussein. Akhirnya gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein. Uang itu diterimanya, tetapi dibuangnya ke laut. Demikian pula setiap pemberian uang berikutnya, Habib Hussein selalu menerimanya, tetapi juga dibuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang menjadi penasaran dan akhirnya bertanya mengapa uang pemberiannya selalu dibuang ke laut. Dijawabnya oleh Habib Hussein bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibunya ke Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran, akhirnya diperintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut, walhasil tak satu keping uang pun ditemukan. Selanjutnya gubernur Batavia tetap berupaya untuk membuktikan kebenaran kejadian ganjil tersebut, maka ia mengutus seorang ajudan ke negeri Yaman untuk bertemu dan menanyakan kepada ibu Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar adanya ibu yang laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama. 7. Kampung luar Batang. Gubernur Batavia sangat penuh perhatian kepada Habib Hussein. Ia menanyakan apa keinginan Habib Hussein. Jawabnya, saya tidak mengharapkan apapun dari Tuan. Akan tetapi gubernur itu sangat bijak. Dihadiahkanlah sebidang tanah di kampung baru, sebagai tempat tinggal dan peristirahatan yang terakhir. Habib Hussein telah dipanggil dalam usia muda, ketika berumur kurang lebih 30-40 tahun. Meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 Masehi. Sesuai dengan peraturan pada masa itu, bahwa setiap orang asing harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang. Sebagaimana layaknya, jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang, keranda. Ternyata sesampainya di pekuburan, jenazah Habib Hussein tidak ada dalam kurung batang. Anehnya jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggal semula. Dalam bahasa lain jenazah Habib Hussein keluar dari kurung batang. Pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud. Namun demikian jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula. Akhirnya para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri. Kemudian orang menyebutnya Kampung Baru Luar Batang, dan kini dikenal sebagai Kampung Luar Batang. Catatan, pengalaman masa lampau, tersiar kabar bahwa Al-Habib Hussein membuang sejumlah uang ke laut di daerah Pasar Ikan. Tidak henti-hentinya para pengunjung menyelami tempat itu. Dengan bukti nyata, mereka mendapatkannya, sedangkan pada waktu itu, untuk dapat bekerja masih sukar diperoleh. Satu-satunya mata pencaharian yang mudah dikerjakan ialah menyelam di laut. Dengan demikian, bangkitlah keramaian di kawasan kota tersebut, sehingga timbullah istilah mencari duit ke kota. Disebutkan pula di haul beliau sebagai berikut, Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus memiliki silsilah yang sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana silsilah beliau yaitu Al-Imam Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah bin Hussein bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hussein ibnil Imam Syamsi Syumus Abdullah Al-Aidrus Akbar. Beliau dilahirkan di sebuah desa yang bernama Maibat, Hadramaut, Yaman Selatan, dan pada usianya yang ke-11 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Selepas mangkatnya ayahnya, Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus hijrah ke kota Tarim, dan ternyata di pintu kota Tarim telah menunggu seorang wali besar, yaitu Qutbil Irsyad, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang langsung menyambut kedatangan dari Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Setelah tiba di kota Tarim, beliau didampingi oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad langsung berziarah kepada Sayyidina Faqih Muqaddam Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad Assegaf dan datuk beliau Sayyidina Abdullah Al-Aidrus Akbar. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan kepada beliau, bahwa semalam kakekmu, Sayyidina Abdullah Al-Aidrus Akbar datang kepadaku dan mengabarkan tentang kedatanganmu, wahai Hussein. Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus menimba ilmu kepada Qutbil Irsyad, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan menurut cukilan dari Al-Habib Ali bin Hussein Al-Atas dalam kitabnya Tajul Arashi mengatakan, bahwa Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus sebelum hijrah ke Indonesia, beliau telah mendapatkan mandat kepercayaan dari guru beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk melaksanakan dawatul Islam. Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus kemudian hijrah ke Asia Timur dan sampai di Indonesia, lalu setibanya di Pulau Jawa, tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa, beliau diusir kembali oleh penjajah Belanda. Akhirnya dengan bantuan para muhibin di malam hari dengan menggunakan sekoci, beliau tiba kembali di Pelabuhan Sunda Kelapa.
Beliau kemudian berdakwah di tanah Batavia ini dan pada saat itu penjajah Belanda sangat sensitif kepada para ulama karena di Sunda Kelapa ini, masih ada bekas-bekas pertempuran Sunda Kelapa yang berada di bawah pimpinan dari Sunan Gunung Jati Al-Imam Syarif Hidayatullah dan Fatahillah, sehingga penjagaannya sangat ketat dan berakibat pada dicurigainya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus sebagai pemberontak. Akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara, yang berada di sekitar Glodok. Perjuangan dakwah Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus sangatlah luar biasa, dan salah satu karomah beliau adalah, di pagi hari beliau berada di dalam penjara, sementara anehnya menjelang maghrib beliau sudah tidak ada di dalam penjara. Beliau menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola dan masjid-masjid, sehingga membuat takut para sipir penjara dan akhirnya kepala sipir penjara tersebut, meminta agar Habib Hussein keluar saja dari dalam penjara tapi beliau menolaknya, sampai akhirnya beliau keluar dari penjara dengan keinginannya sendiri. Pada suatu ketika, di dalam perjalanan dakwahnya, Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus melihat seorang tentara Belanda yang memang memiliki akhlak yang baik terhadap beliau, di mana tentara Belanda ini selalu menegur dan ramah terhadap beliau. Akhirnya Habib Hussein memanggilnya dan mengatakan, bahwa tentara Belanda tersebut kelak akan menjadi gubernur di Batavia. Tentara Belanda tersebut berkata sambil tertawa, "Mana mungkin aku menjadi seorang gubernur." Selang beberapa bulan kemudian, sang tentara Belanda tersebut dipanggil ke negerinya dan kembali ke Batavia untuk dipercaya menjadi gubernur. Sang tentara Belanda yang kini telah menjadi gubernur teringat akan Habib Hussein dan menemui beliau seraya takjub atas perkataan dari Habib Hussein, dan sebagai balasannya tentara ini memberikan hadiah berupa uang, bahkan emas, tetapi semuanya ditolak oleh Habib Hussein. Karena gubernur tersebut memaksa, akhirnya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus berkata, bahwa jika engkau ingin memberiku hadiah, maka berikanlah aku tanah yang berada di luar pelabuhan Sunda Kelapa yang saat itu sedang surut. Tentara Belanda tersebut kaget dan berkata percuma bila aku berikan tanah tersebut, sebentar lagi air akan naik dan daratan itu akan terendam air laut. Al-Habib Hussein berkata, bila engkau berikan sekarang, maka mulai saat ini, air tidak akan pernah pasang bahkan hingga yaumil qiyamah. Allahu Akbar, sehingga akhirnya diberikanlah tanah tersebut. Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus memiliki tanah kurang lebih 10 hektar dan di atas tanah tersebut, kemudian pertama kali yang dibangun oleh Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus adalah masjid, kemudian rumah beliau yang saat ini menjadi tempat pusaranya beliau. Dan semenjak itu, dipatok tanah-tanah tersebut yang besarnya kurang lebih sampai 10 hektar dengan pilar dan batang-batang, sehingga daerah ini dikenal dengan sebutan Luar Batang, disebabkan di luar pelabuhan Sunda Kelapa muncullah batang-batang. Di sini beliau bersama salah satu muridnya Haji Abdul Qadir yang merupakan penterjemahnya mengajarkan kepada murid-muridnya yang datang dari Banten, Indramayu, Cirebon, Tuban, Gresik dan pelosok-pelosok kota lain di Indonesia. Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus wafat pada malam 17 Ramadan. Akan tetapi mengapa acara haul dari beliau diperingati setiap hari Ahad di akhir bulan Syawal? Karena ini merupakan ijtima dari para ulama dan habaib yang saat itu berada di bawah pimpinan Mufti Betawi yaitu Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Di mana para penjajah saat itu masih menguasai dan transportasi yang sangat sulit sekali serta bertepatan dengan keadaan orang-orang yang sedang berpuasa, sehingga diputuskanlah oleh amanaan haul Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus diadakan pada akhir Ahad bulan Syawal, di mana setelah orang-orang melaksanakan silaturahim lebaranan, barulah kembali berkumpul dan bersilaturahim di pusara beliau untuk memperingati haulnya Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Inilah sekelumit tentang perjalanan dan perjuangan dari Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Semoga Allah semakin mengangkat derajat beliau dan semoga kita semua mendapatkan curahan keberkahan.